Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, masih dengan Teguh. Di masa pandemi COVID seperti ini, saya izin copot dulu ya, karena saya mau menyampaikan informasi agar suara saya lebih jelas. Jangan lupa selalu sedia masker, hand sanitizer, karena kita harus jaga kebersihan kesehatan. Pak, saya izin ya copot dulu ya Pak ya. Ya. Nah, video kali ini saya kedatangan tamu Pak Effendi. Kebetulan Pak Effendi ini masih berkaitan dengan topik yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu asuransi. Apa aja yang mengenai asuransi itu tadi semua akan saya bahas di video kali ini. Tapi buat kalian sebelumnya yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke channel saya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Jadi nanti kalian akan dapat notifikasi pada saat saya upload video baru. Channel saya ini akan lebih banyak bikin konten mengenai tutorial pemakaian fitur-fitur kendaraan atau review produk. Siapa tahu kalian lagi nungguin produk baru kan? Seperti yang saya jelaskan tadi, video kali ini saya ingin memberikan review atau informasi seputar asuransi. Apa sih asuransi itu? Apa aja jenis-jenisnya, apa aja perluasannya, apa aja yang perlu dilakukan agar klaim itu disetujui, atau hal-hal yang bisa menyebabkan asuransi atau klaim itu tidak disetujui. Nah, kita langsung saja mendatang Pak Effendi ya. Kira-kira kan pas banget nih, Pak Effendi kan juga baru banget ya beli mobil. Nah, tadi saya tanya kan, belum diasuransi ya Pak ya? Tahu Gitu ya? aja Mas Teguh, saya baru beli mobil nih. Oh iya, soalnya tadi saya udah lihat Pak, tadi kan saya lihat tadi Bapak baru datang kan. Nah, mobilnya tuh saya lihat tuh platnya masih baru gitu loh. Nah, saya iseng-iseng kan, kira-kira Pak mobilnya pembeliannya tuh kredit atau cash. Kalau customer tuh beli kredit, udah pasti kendaraannya tuh pakai asuransi, udah include. Tapi kalau pembeliannya cash itu biasanya tidak ada, kecuali kalau memang ditawarkan. Tapi kan memang ada beberapa customer tuh yang enggak, mobil saya jarang pakai seperti itu. Nah, saya juga mau minta pendapat Pak Effendi, kenapa mobilnya belum diasuransi gitu? Kalau boleh tahu Mas Teguh nih, manfaat asuransi kendaraan itu apa sih? Nah, mungkin pertama kita bahas dulu nih, apa sih asuransi itu? Secara umum asuransi mobil itu gini Pak, asuransi umum itu adalah pengalian resiko Bapak ya kepada pihak asuransi. Jadi dengan Bapak membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, itu nanti Bapak berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian atau terjadi eksiden atau terjadi musibah atau kehilangan. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus kalau boleh tahu Mas Teguh, kita asuransi kendaraan itu untuk penggantian itu apa aja sih? Nah, asuransi itu secara umum tuh ada dua. Yang pertama tuh TLO. TLO tuh mungkin Bapak sering dengar atau mungkin kalian juga sering dengar. TLO tuh apa sih gitu kan? TLO itu singkatan dari total loss only. Jadi yang dijamin itu adalah total loss accident atau total loss stolen. Jadi misalnya mobil ini terjadi kecelakaan, tapi biaya perbaikannya itu lebih dari sama dengan 75%. Bapak berhak mendapatkan ganti rugi sejumlah, maksudnya Bapak bisa klaim TLO-nya itu tadi. Padahal Bapak kan hanya TLO. Nah, itu bisa asalkan kerusakannya lebih dari 75%. Nah, di sini Bapak juga jangan salah sangka. Artinya, wah, Mas Teguh, 75% itu kan mobilnya udah rusak banget gitu. Enggak juga, Pak. Jadi kayak misalkan mobil ini yang komponen yang paling mahal itu adalah di mesin. Jika misalnya terjadi eksiden, ternyata yang rusak itu bagian depan saja, ya alhamdulillahnya, maksudnya ya bagian kabinnya aman nih Pak, selamat. Tapi mesinnya itu kena. Mesin itu kan mahal banget, Pak. Biaya perbaikannya itu rata-rata pasti di atas 50%. Itu Bapak berhak untuk klaim TLO-nya. Jadi nanti Bapak akan diganti sejumlah sejumlah nilai pertanggungannya itu tadi. Oke. Itu TLO. Atau misalkan dicuri itu udah pasti Pak ya. Nah, dicuri nanti saya juga jelaskan hal-hal yang tidak di-cover. Oke. Kehilangannya tadi. Nah, yang kedua ini komprehensif. Nah, komprehensif ini adalah partial loss dan total loss. Artinya kerusakan sebagian atau kehilangan sebagian. Misalnya Pak, gambarannya Bapak lagi parkir, itu spionnya hilang dicuri. Nah, itu bisa klaim juga nih Pak. Sedangkan kalau TLO tadi itu nggak bisa.
Nah, kalau total loss sudah pasti Pak ya. Jadi mencakup komprehensif ini semua bodi mobil dan termasuk kehilangan, komprehensif. Dan ada lagi nih Pak perluasannya, saya jelasin sekalian ya. Oh ya Mas, kira-kira Oh ya? kalau kebetulan kendaraan saya itu adalah kendaraan saya baru beli itu kan Toyota Yaris ya. Betul. Ya itu apakah misalnya saya ambil Auris tadi kan itu cakupannya apa aja selain untuk penggantian segala risiko ditambah dengan apa lagi tuh? Nah ini yang saya mau jelasin nih Pak. Jadi dia itu ada tambahannya nih Pak, ada perluasan selain pertama tadi kan TO komprehensif. Nah komprehensif ini jangan salah ya teman-teman ya. Ada beberapa orang tuh nyebutnya mobil saya all risk kok all risk. Nah ini kadang-kadang tuh bikin bingung. Jadi sebenarnya kalau sebutan all risk itu adalah komprehensif dan perluasan. Nah makanya di sini saya bikin sebutnya adalah komprehensif itu, tapi mungkin memang secara umum orang tuh menyebutnya all risk. Nah di sini saya mau bedain nih Pak, all risk itu sebenarnya adalah komprehensif plus lagi nih. Plusnya apa aja nih? Yang pertama tuh personal accident driver. Jadi misalkan si drivernya tuh ada misalnya cedera badan, itu kan pasti butuh biaya pengobatan, itu termasuk. Nah ini perluasan. Terus yang kedua, personal accident passenger. Dapat lagi tuh misalnya penumpang. Jadi ada ini itemnya beda. Nah, selanjutnya lagi itu ada lagi third abilities atau mungkin kita sering dengarnya itu TJH ya kan. Itu singkatannya dari tanggung jawab hukum pihak ketiga. Misalnya nih, Bapak lagi berkendara, terus nyerempet mobil orang lain nih Pak. Nah, itu Bapak bisa cover mobil itu pakai asuransi Bapak. Jadi artinya juga Bapak lebih tenang dengan kendaraan sendiri, lebih tenang. Kalau misalkan Bapak nabrak mobil orang juga tenang, nggak usah ribut-ribut di jalan gitu kan. Kadang-kadang kan kita sudah hati-hati nih Pak, nah orang lain nggak hati-hati, otomatis resiko di Bapak juga kan. Nah ada lagi itu namanya SRCC atau singkatan dari Struck Riot Civil Commotion. Itu pembukukan, kerusuhan atau huru hara. Misalnya Bapak lagi berkendara lewat gedung DPR nih, ada kerusuhan, mobil Bapak dilemparin batu. Nah itu Bapak bisa klaimin tuh. Nah kalian juga harus perhatiin nih, polis kalian itu ada nggak SRCC-nya itu, karena jika tidak ada kalian tidak bisa klaim. Ada lagi juga nih Pak, namanya tuh flood and windstorm atau earthquake, tsunami, volcano eruption, bencana alam ya mudahnya ya. Nah ini perlindungan ini tuh akan melindungi kendaraan jika terjadi bencana alam. Tapi kayak kasus ini, apalagi kasus banjir yang gede kemarin bulan apa ya? Banjir itu Februari ya. Nah dari kejadian kemarin itu yang bikin saya tuh punya inisiatif buat bikin konten ini tuh karena saya ingin mengedukasi customer atau sharing informasi. Ternyata banyak yang kita tuh nggak aware atau nggak sadar bahwa kejadian kayak gini tuh perlu kita antisipasi. Salah satunya buat kita yang punya mobil, sayang dong kita baru beli mobil kena banjir, pada saat perbaikan habis puluhan juta gitu kan. Sedangkan kalau udah ada asuransinya itu cover perluasan huru hara banjir ini tadi, kita lebih tenang gitu Pak. Nah di atasnya lagi tuh ada lagi perluasannya tuh terorisme dan sabotase. Ini beda hal dengan huru hara nih. Jadi terorisme tuh kan ya pasti kalau lagi di jalan, tahu-tahu mobil kita tuh di stopin sama misalkan orang peneror gitu kayak atau perampok, atau misalkan mobil kita disita di pinggir jalan gitu ya sama perampok ya, itu kita bisa claiming. Tapi kalau mobilnya itu tidak ada perluasan ini ya hati-hati, tidak bisa diklaim. Oh iya Mas, kebetulan gini Mas Teguh, kemarin kebetulan kan banjir di bulan Februari itu tetangga saya sebelah rumah itu pun punya Kalia nih. Iya. Nah ternyata pas kejadian mobilnya kebanjiran. Nah terus ternyata menurut beliau dia sudah asuransi, tapi pada saat masuk ke bengkel ternyata mobilnya nggak di cover tuh asuransinya. Gimana tuh Mas Teguh? Itu memang betul Pak. Jadi memang kejadian banjir kemarin tuh menurut saya tuh banyak banget hikmahnya artinya ya bikin kita aware kan. Ternyata kita harus peduli dengan kita. Misalkan kemarin saya juga ada kasus juga nih Pak, customer saya tuh beli kredit kan. Nah kalau kredit itu setahu saya pasti kan di cover asuransi ya kan. Nah ternyata rata-rata kalau mobil harganya di bawah 250 juta, kemarin adalah satu leasing gitu kan. Untuk mobil harganya yang di bawah 250 juta itu sudah pasti tidak include untuk banjirnya.
gitu. Artinya kan kalau misalkan tidak ada request khusus, nggak ada permintaan khusus, itu nggak di cover. Nah, ada juga di sini, makanya di awal tadi kan saya sebutin tuh banyak orang tuh suka salah kaprah. Ya sebenarnya nggak, secara umum nggak apa-apa sih, cuman artinya nanti bikin orang salah paham. Kayak misalkan asuransi saya all risk loh, padahal kalau bahasa asuransi orang nyebut all risk tuh artinya komprehensif plus perluasan yang tadi saya sebutin. Sedangkan kalau cuma komprehensif aja ya berarti hanya kerusakan sebagian sama TLO itu tadi gitu loh. Itu pasti Pak. Jadi itulah yang bikin saya punya inisiatif buat bikin video ini, karena mungkin bagi saya sendiri itu informasi umum ya, tapi bagi sebagian orang banyak yang nggak tahu gitu loh Pak. Oke. Menjawab apa kira-kira? Gitu. Menjawab sih. Berarti kalau misalnya mobil di bawah 250 juta berarti dia harus tambah cover lagi ya. Betul. Kebetulan kan kalau di kami tuh ada ya asuransi, saya sebutin aja ya sekalian ya, Garda Auto. Nah kalau si Garda Auto itu untuk harga mobil 250 juta ke atas dengan premi normal, maksudnya dia tuh sudah include gitu loh, nggak perlu nambah biaya lagi gitu. Tapi kalau mobilnya di bawah 250 juta itu harus nambah biaya lagi gitu Pak. Tambah lagi nih, kira-kira mungkin banyak yang nggak tahu kendaraan apa aja sih yang bisa diasuransiin. Pada dasarnya semua kendaraan tuh bisa Pak, cuman rate-nya beda nih. Jadi kayak misalnya yang pasti itu kendaraan penumpang. Terus yang kedua kendaraan truk, pick up. Biasanya kalau truk sama pick up tuh Pak itu nggak bisa all risk. Oh iya, itu biasa kebetulan di kantor saya, di pabrik saya tuh Mas Teguh, saya ada kendaraan truk tuh. Nah mungkin ada masukan dari Mas Teguh, kira-kira asuransi apa sih yang cocok buat mengcover truk saya yang ada di pabrik itu? Nah kalau truk itu biasanya pakai TLO aja Pak. Tapi kalau memang ada lagi ketentuannya nih Pak, misalkan kalau kendaraan itu dipakai buat operasional kerja itu biasanya pakai rate-nya beda juga gitu loh. Gitu. Dibandingin kalau kendaraan pribadi sama dipakai buat bisnis itu rate-nya beda lagi nih Pak. Nah itu yang memang harus harus kita ketahui secara jelas gitu loh. Ada lagi Pak, kayak misalkan sekarang kan lagi musim banyak Grab seperti itu Pak ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nih beli mobil pribadi nih ya kan, atau misalnya Bapak nih punya mobil sendiri nih, disewain nih Pak, kan artinya dapat timbal balik ya, dapat disewain, dapat uang kan, itu jatuhnya komersil. Itu bisa saja nanti ditolak Pak pada saat Bapak nanti klaim gitu. Itu juga harus hati-hati gitu. Nah terus Mas Teguh kalau boleh tahu, misalnya saya mau masuk asuransi kendaraan nih, itu gimana sih caranya? Caranya gampang banget Pak. Yang pertama Bapak kontak dulu yang pasti dengan orang yang terpercaya. Dalam hal ini Bapak bisa kontak ke asuransinya langsung, atau kalau misalnya Bapak lagi di sini nih ketemu sama saya juga udah biasa bantu urus. Nah yang perlu dipersiapkan adalah SNK. Nanti itu kan ada data kendaraan ya, sama ini KTP. Gitu sih Pak, cukup mudah itu aja. Yang pasti bayar ya Pak ya. Itu aja sih. Nah nanti kalau sebaiknya mungkin lebih amannya Pak, Bapak juga pembayarannya langsung ke perusahaan asuransi aja. Itu juga artinya bikin aman Bapak juga kan. Karena sering kejadian ya Bapak Ibu ya, customer itu sudah bayar uang, mungkin saking percayanya transfer ke orang tersebut ya kan. Ya semua balik lagi ya. Kalau mungkin Bapak Ibu merasa sudah kenal dengan orang tersebut sih nggak apa-apa. Cuman akan lebih aman Bapak Ibu itu transfer ke perusahaan asuransi langsung. Dan jangan lupa selalu biasakan ya, misalkan kita transfer uang ya, biasakan selalu kasih berita. Itu penting. Di kami juga sama nih, customer atau Bapak nih beli kendaraan ke saya tuh selalu akan nggak bosan-bosan kasih info, Pak tolong dikasih berita. Di saya juga mudah, nanti di akunting kita uang atau dana yang masuk itu nanti ada nama Bapak. Itu tipsnya ya. Jadi kejahatan itu selalu ada setiap saat. Kejahatan tuh ada kalau ada kesempatan nih Pak. Yeah. Jadi kita sebisa mungkin harus meminimalisir gitu loh. Nah sama halnya kenapa saya bilang asuransi mobil itu. Ya, kira-kira Mas Teguh kalau kita udah masuk asuransi nih, kira-kira proses pengklaimannya susah sih gitu loh?